Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Kristiawan, NIM 68 2018 066. Perkenalkan, ini adalah Jaka. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana. Semester ini dia mempelajari tentang analisis manajemen resiko teknologi informasi. Dan seperti kita, Jaka juga bingung dengan pelajaran yang berhubungan dengan manajemen resiko teknologi informasi. Apa sih itu resiko? Apa itu manajemen resiko TI? Kenapa kita harus belajar tentang itu? Akhirnya Jaka memutuskan untuk mempelajari tentang manajemen resiko dari berbagai sumber yang ada. Apa itu resiko? Jadi, resiko adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa resiko. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nanti, dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini. Pada dasarnya, resiko tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen resiko untuk mengatasi ini. Lalu, apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko merupakan suatu proses identifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Lalu, apa sih arti dari manajemen resiko TI? Manajemen resiko TI adalah penerapan metode manajemen resiko pada teknologi informasi untuk mengelola resiko dari TI. Resiko bisnis yang terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan adopsi TI dalam suatu perusahaan atau organisasi masuk ke dalam manajemen resiko TI. Kenapa kita harus melakukan manajemen resiko TI? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi berbagai macam resiko yang mungkin terjadi. Lalu untuk mendukung pengambilan keputusan yang terbaik dengan memperhitungkan segala resiko yang akan terjadi dengan keputusan tersebut. Lalu untuk mengurangi atau mengalokasikan resiko. Lalu yang terakhir adalah untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga dengan menghindari atau mengurangi resiko yang akan terjadi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses manajemen resiko. Yang pertama, kita harus identifikasi terlebih dahulu kemungkinan resiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Yang kedua adalah menilai potensi keparahan, kerugian, dan kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Lalu ketiga, memilih dan menerapkan langkah-langkah untuk pengelolaan resiko. Yang keempat adalah membuat penanggulangan resiko yang tepat untuk setiap masing-masing kategori resiko. Yang kelima adalah melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap resiko yang ada. Lalu 6. Melakukan evaluasi dan review untuk menyikapi rencana yang tidak berjalan dengan lancar. Maka harus dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi resiko yang akan terjadi selanjutnya. Yeay, akhirnya sekarang Jaka sudah memahami dasar-dasar dalam manajemen resiko TI. Karena Jaka masih penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba melakukan implementasi menggunakan studi kasus, yaitu kampusnya sendiri. Implementasi di Universitas Kristen Duta Wacana. Profil Universitas Kristen Duta Wacana. Ayo berkenalan dulu dengan UKDW. Simak video selanjutnya. Saya bersyukur menjadi bagian dari keluarga Universitas Kristen Duta Wacana yang memberi ruang bagi keberagaman, baik dalam perkuliahan maupun dalam interaksi sehari-hari di kampus. Sebab melaluinya saya bisa mengenal banyak teman baru, keterampilan-keterampilan baru, juga pengetahuan-pengetahuan baru. Terlebih saya bisa mengenal diri saya sendiri yang adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, yang mau memberi diri juga terlibat bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik. Sebagai bagian dari Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, maka integritas menjadi salah satu pilihan utama di dalam pekerjaan kami. Kejujuran di dalam melakukan pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah adalah hal yang utama yang kami pegang.
Universitas Kristen Duta Wacana percaya bahwa pendidikan itu adalah untuk mendidik manusia seutuhnya atau whole person education, di mana melalui proses pendidikan ini kami ingin memperjuangkan 4 nilai-nilai utama. Kami bangga bahwa Duta Wacana sudah mencapai akreditasi yang terbaik dan juga menjadi bagian dari 100 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Dan kami terus akan melakukan hal ini untuk melayani Indonesia yang pluralistik berdasarkan kasih. Saya banyak sekali terlibat juga dalam kegiatan kemahasiswaan, ataupun juga saya mendapatkan kesempatan untuk student exchange, di mana saya belajar bagaimana saya harus menjadi lebih kreatif, bekerja dalam tim, sehingga ketika saya membentuk kursusan robotik dan computing, di situ saya banyak belajar bagaimana saya membentuk tim yang lebih solid dan lebih kreatif. Pendidikan yang kita dapatkan tidak hanya tentang teori saja, tetapi melayani sesama adalah nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Di kampus ini tidak hanya sibuk mencari ilmu pengetahuan, namun juga melatih keterampilan hidup. Tidak hanya pandai secara intelektual, namun juga cerdas secara spiritual dan juga emosional. Sivitas Akademika UKDW saling menghargai dan mengasihi dalam keberagaman suku, agama, dan ras. Komunitas yang ingin belajar dan mengembangkan beragam ilmu pengetahuan dan teknologi. Belajar mengenali diri sendiri. Belajar menghargai kebinekaan. Mampu bekerja sama dengan orang lain, serta mempersiapkan masa depan yang lebih gemilang. Please come to Duta Wacana Christian University. Pendahuluan. Pusat Data pada perguruan tinggi menangani pengelolaan data dan informasi untuk kepentingan operasional dan pelayanan aktivitas pengajaran, penelitian, pengabdian, keuangan, kemahasiswaan, dan sebagai media penyimpanan. Pusat Data merupakan aset yang harus dilindungi keamanan data dan informasinya dari setiap resiko dan ancaman yang ada. Resiko dan ancaman tidak hanya terjadi pada sistem operasi, aplikasi, file, dan data saja, tetapi resiko dan ancaman terhadap lokasi fisik dari pusat data tersebut. Framework yang digunakan. NIST atau National Institute of Standards and Technology merupakan organisasi pemerintahan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menyusun panduan manajemen risiko di bidang teknologi informasi. SP800-30 merupakan salah satu dari beberapa framework manajemen risiko yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memberikan solusi terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan teknologi informasi. NIST 800-30 digunakan sebagai acuan dan prosedur kerja dalam melakukan penilaian risiko pusat data kali ini. Selanjutnya adalah tahapan yang digunakan. Yang pertama ada identifikasi karakteristik sistem. Yang kedua identifikasi ancaman. Yang ketiga identifikasi kerentanan. Yang keempat analisa pengendalian. Yang lima penentuan kemungkinan. Yang keenam analisa dampak, yang ketujuh penentuan resiko, dan yang ke-8 rekomendasi pengendalian. Yang terakhir merupakan dokumentasi dari hasil. Selanjutnya adalah kategori resiko.
Yang pertama ada di tingkat rendah, yaitu tidak terlalu memberikan kerugian terhadap pusat data yang ada di Universitas Kristen Duta Wacana. Lalu yang kedua adalah di tingkat sedang, yaitu memiliki potensi kerugian terhadap organisasi, tetapi masih dapat dilakukan pengendalian untuk menghambat ancaman yang akan timbul. Lalu yang ketiga yaitu tingkat tinggi, yaitu adalah sumber ancaman yang sangat merugikan untuk keadaan organisasi. Resiko di pusat data UKDW. Resiko level tinggi menurut framework yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak akses. Individu memiliki hak akses istimewa untuk mengakses data dan program melakukan pengkopian data yang bersifat rahasia. Lalu pemakaian password. Beberapa karyawan di UKDW masih diberikan hak akses terhadap aplikasi pusat data, belum memiliki pemahaman akan pentingnya hak akses dan password yang harus dijaga. Banyak karyawan yang masih menggunakan password yang mudah ditebak dan tidak melakukan penggantian password secara periodik. Lalu penyebaran virus. Karyawan ketika menerima email terkadang tidak memahami email apa yang diterima, hanya asal di-download dan dijalankan saja di komputer. Lalu backup. Backup sendiri masih dilakukan hanya dengan menggunakan hard disk eksternal dan DVD. Resiko kehilangan file backup sangatlah tinggi. Pengendalian dari resiko. Yang pertama itu ada hak akses. Manajemen harus memastikan bahwa tiap individu telah melakukan segala sesuatu yang merupakan tugasnya, lalu meninjau ulang hak istimewa dari suatu pemilihan grup pengguna dan individu untuk menentukan hak akses mereka sesuai dengan pekerjaan dan posisi mereka. Pemakaian password. Sistem akan menunda akses apabila pemakai memberikan password yang salah, lalu membuat prosedur untuk mengidentifikasi kelemahan password dan melakukan penggantian password secara berkala. Untuk penyebaran virus, secara rutin harus melakukan scan virus komputer pada file server. Antivirus di setiap server haruslah diperbaharui. Untuk backup sendiri, harus melakukan backup tambahan via cloud, sehingga ketika DVD atau hard disk eksternal hilang atau rusak, maka file masih bisa di backup dari cloud. Jaka kembali. Akhirnya Jaka memahami apa itu manajemen resiko yang sebenarnya. Jaka merasa sangat bahagia karena manajemen resiko ternyata sangat penting bagi kehidupan dan bisa diimplementasikan di mana saja. Jaka kini bercita-cita untuk bekerja di Google sebagai Risk Officer. Terima kasih sudah menemani Jaka dan Indra belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih teman-teman.